Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Akbar Musaddad, dosen Universitas Islam Darussalam Ciamis, peserta PKDP tahun 2024 PTP UIN Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Namun sebelumnya, untuk memantapkan pemahaman yang akan diberikan, pekan kemarin saya membahas tentang sejarah perkembangan usul fikih. Siapa sebenarnya ulama yang pertama kali membuat konsep tentang usul fikih? Ada yang berani? Silahkan bisa acungkan tangannya. Saudara Aldi. Imam Asy-Syafi'i. Nah, karena Imam Syafi'i itu menulis karya monumental berjudul Ar-Risalah, yang merupakan kitab pertama yang secara sistematis menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam ilmu usul fikih. Kita berikan aplaus untuk saudara Aldi. Baik teman-teman sekalian, kita akan membahas pertemuan pada siang hari ini mengenai sumber hukum Islam. Nah, sebelum dibahas lebih lanjut, kita akan melihat terlebih dahulu video atau media pembelajaran berdasarkan referensi yang ada dari jurnal, dari buku atau artikel yang berkaitan tentang sumber hukum Islam. Kita saksikan bersama videonya ya. Baik, kita akan menyaksikan video pembelajaran mengenai sumber hukum Islam. Mohon disimak dan nanti dianalisis ya. Hukum Islam adalah syariat yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para hambanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebagai penjelas dari hal-hal yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, sebagai penjelas dari hal-hal yang tidak. Tiga adalah ijma. Ijma merupakan kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin dalam satu masa sesudah wafatnya. Qiyas adalah penerapan aturan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah atau ijma terhadap kasus baru. Qiyas hanya bisa digunakan untuk menemukan hukum suatu masalah apabila jawabannya tidak ada dalam Al-Quran, As-Sunnah atau ijma. Ya, baik rekan-rekan sekalian, tadi kita telah menyaksikan video. Kita bisa mengurutkan tadi berdasarkan kesepakatan ulama, yang pertama sumber hukum Islam itu apa? Lalu yang kedua? Hadis. Yang ketiga? Ijma. Lalu yang keempat? Oke, setelah kita mengetahui sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Lalu yang harus menjadi bahan analisis pada pertemuan kali ini adalah tadi sudah disepakati bahwa sumber hukum Islam itu ada 4. Akan tetapi mengapa para ulama, kita fokuskan kepada imam 4 mazhab, masih berbeda pendapat tentang memutuskan segala sesuatunya? Kita harus menganalisis hal tersebut. Perbedaan apa yang ada pada ulama? Lalu alasan apa yang melatar belakangi perbedaan imam 4 mazhab tersebut? Kita analisis dengan membagi 4 kelompok. Yang pertama itu tentang Imam Abu Hanifah, yang kedua tentang Imam Malik, yang ketiga tentang Imam Syafi'i, lalu yang keempat Imam Ahmad bin Hambal. Silahkan dibagi 4 kelompok. Baik, jadi teman-teman kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 saya akan membagikan masing-masing Anda 1 karton tiap kelompoknya. Dan silahkan analisis mengapa kemudian imam 4 mazhab itu berbeda pandangan dan berbeda pendapat, atau mengapa metodologi ijtihad mereka itu berbeda. Boleh referensinya dicari di jurnal, kemudian boleh juga di artikel, silahkan. Mulai sekarang buat peta konsep semenarik mungkin atau gagasan Anda tuangkan dalam
tulisan. Konsep unggul mah enggak. Boleh? Ada apa Gani? Untuk karakteristik berpikir Imam Hanafi itu seperti apa ya Pak? Oke, karakteristik berpikir Imam Hanafi itu beliau mendahulukan kias ataupun logika setelah Al-Quran dan juga Sunnah, karena beliau ketika itu tinggal di Kufah, yang mana tradisi berpikir orang Kufah itu sangat kuat. Nah, sehingga Imam Hanafi itu beliau mendahulukan setelah Al-Quran dan hadis itu adalah kias. Pertama, ideologi berpikirnya seperti apa, yang direferensi ditemukan apa. Lalu yang kedua, beliau itu tinggal di mana? Apakah kemudian lingkungan itu mempengaruhi cara berpikir beliau? Seperti itu. Boleh ditulis secara peta konsep atau deskripsi, nggak apa-apa. Pak, izin bertanya. Oh iya, silahkan Del. Kan kelompok kami mengenai Imam Malik ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, mengapa Imam Malik lebih pada pemahaman bahwa amalan Ahlul Madinah itu lebih utama daripada kias? Oke, bagus pertanyaannya. Yang pertama, karena Imam Malik itu tinggal di Madinah, di mana di Madinah itu sunnah ataupun praktek amalan Madinah dilestarikan. Karena di Madinah itu adalah generasi terbaik mereka yang memahami sunnah-sunnah Nabi berkumpul di Madinah. Seperti itu, Del ya? Ya, siap. Bisa dipahami? Terima Oke. Dipahami. Lanjutkan, silahkan dikerjakan. Kami dari kelompok 1, yang pertama itu adalah Imam Abu Hanifah. Dipersilahkan. Terima kasih. Untuk yang pertama, dalam perbedaan ijtihad Imam Hanafi, yaitu dari metodologi ataupun caranya. Nah, Imam Hanafi lebih mengutamakan kias ataupun analogi dan ijtihad pribadi. Imam Hanafi juga lebih berhati-hati dalam menerima hadis, sehingga hanya menerima hadis yang memiliki tingkatan keautentikannya yang tinggi. Nah, untuk selanjutnya yaitu perbedaan ijtihad 4 madhab dari segi sosial dan geografis. Nah, Imam Hanafi lahir di Kufa, Irak, yang pada masa itu merupakan pusat intelektual Islam dengan tradisi berpikir yang kuat. Nah, banyak ulama di Kufa yang mengembangkan pemikiran berbaris logika dan kias. Nah, mungkin sekian. Nah, untuk kesimpulannya di sini yaitu menurut Imam Abu Hanifah yaitu terbagi dua, yang tadi sudah disebutkan, yaitu ada metodologi dan sosial dan geografis. Tadi disebutkan metodologi itu mengutamakan kias atau analogi dan ijtihad pribadi, sedangkan dalam sosial dan geografis Imam Hanafi itu lahir di Kufah dan merupakan pusat intelektual Islam dengan tradisi berpikir yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pandangan Imam Malik. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai metodologi yang akan disampaikan oleh Iib. Imam Maliki mengutamakan amal Ahlul Al-Madinah sebagai sumber hukum bagi Imam Malik. Nah, Madinah adalah kota tempat Nabi sebagai Nabi Muhammad SAW hidup dan para sahabat serta tabi'in yang tinggal di sana. Nah, yang tinggal di sana itu dianggap sebagai generasi terbaik yang paling memahami sunnah Nabi. Oleh karena itu, praktik mereka sangat dihargai dan dianggap sebagai
referensi hukum yang sangat kuat. Nah, selanjutnya yaitu mengenai konteks sosial dan geografis yang akan disampaikan oleh Teh Lisna. Mengenai konteks sosial dan geografis. Nah, Imam Maliki lahir dan berkembang di Madinah, di mana Madinah ini merupakan tempat tinggalnya Nabi Muhammad SAW dan memiliki pandangannya yang banyak dipengaruhi praktik hidup Nabi dan para sahabat. Nah, itulah ya pandangan Imam Maliki mengenai metodologi dan konteks sosial dan geografis. Ya, jadi kesimpulannya, kenapa Imam Maliki lebih mengutamakan amal Ahlul Madinah? Pertama, karena konteks geografisnya, karena Imam Maliki lahir dan berkembang di Madinah. Terus yang kedua, berarti praktik masyarakat Madinah ini menjadi alasan utama atau kuatnya pemikiran Imam Maliki mengenai hukum. Dan Imam Maliki ini mengutamakan amal Ahlul Madinah ini daripada kias. Gitu, seperti itu. Jadi kenapa demikian? Karena Imam Maliki menganggap bahwa generasi terbaik itu generasi yang ada di Madinah karena pernah menjadi tempat tinggal Nabi. Seperti itu. Terima kasih. Nah, itulah ya materi mengenai pandangan Imam Maliki tentang metodologi dan konteks sosial dan geografis. Nah, sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini kami akan menjelaskan tentang dari Imam Syafi'i. Sebelumnya Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris As-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah 767 Masehi di Gaza, Palestina. Selanjutnya ke konteks sosial dan geografis. Nah, di sini ada dua. Imam Syafi'i berpendidikan di Mekah dan Madinah. Nah, Imam Syafi'i berpendidikan di Mekah dan di Madinah serta memiliki pengalaman panjang di Baghdad. Nah, di Baghdad beliau berinteraksi dengan berbagai aliran pemikiran yang berkembang pada masa itu. Dan beliau juga mencoba menyusun prinsip-prinsip usul fikih yang lebih sistematis. Nah, hal ini menyebabkan Imam Syafi'i lebih tegas dalam memisahkan teks Al-Quran dan Sunnah dan penalaran manusia seperti kias. Lalu yang kedua, Imam Syafi'i menyusun metode usul fikih yang lebih terstruktur. Nah, di sini itu ada sangkut pautnya dengan kondisi sosial keagamaan yang kompleks. Jadi pada masanya umat Islam ini dihadapkan dengan berbagai interpretasi hukum Islam yang berbeda-beda. Nah, hal ini mendorong Imam Syafi'i untuk menyusun metode usul fikih yang lebih baku dan terstruktur serta tertuang dalam karya monumentalnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aldi, Arisalah. Nah, karyanya ini menjadi landasan bagi pembentukan fikih yang lebih universal dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya yaitu ijma atau kesepakatan ulama. Nah, menjadi sumber ketiga jika suatu permasalahan tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis. Nah, ijma digunakan untuk menjamin konsensus umat Islam terhadap suatu hukum. Dan yang terakhir yaitu kias atau analogi. Nah, menurut Imam Syafi'i di sini digunakan untuk masalah baru yang tidak ada nas atau teks atau ijma. Nah, kias dilakukan dengan mencari kesamaan ilat sebab hukum antara suatu kasus yang baru dengan yang sudah ada dalilnya. Nah, kemudian saya kembalikan kembali pada moderator. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami tentang Imam Syafi'i. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 3. Berikutnya kelompok 4, silahkan untuk ke depan. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan menjelaskan tentang pendapat Imam Hambali. Di sini ada metodologi dan sosial geografis yang akan dijelaskan oleh Sony dan Mustika. Oke, untuk yang pertama yaitu metodologi. Ya, metodologi di sini yaitu metodologi dari
Imam Hambali, yaitu sangat konservatif dalam hal penerimaan hadis dan lebih mengutamakan hadis sahih sebagai sumber hukum utama. Dengan contoh, Imam Ahmad bin Hambal lebih ketat dalam menggunakan qiyas dibandingkan dengan mazhab Hanafi dan Syafi'i, serta cenderung menghindari ijtihad yang tidak berdasarkan pada teks yang jelas. Nah, jadi seperti ini metodologi dari Imam Ahmad bin Hambal. Untuk yang selanjutnya, sosial dan geografis. Untuk selanjutnya yaitu sosial dan geografis. Nah, Imam Hambali ini berasal dari wilayah konservatif, yaitu dari Hijaz atau daerah sekitar Madinah, dan mengembangkan metode yang lebih ketat dalam menggunakan hadis. Beliau sangat berhati-hati dalam menggunakan qiyas dan lebih mengutamakan penggunaan teks-teks yang lebih jelas. Mungkin itu dari sosial dan geografis dari Imam Hambali. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah menganalisa terkait dengan perbedaan pendapat 4 imam mazhab. Dari mulai Imam Hanafi, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambal. Kita kesimpulkan bersama-sama teman-teman bahwa sebetulnya tempat tinggal seseorang, letak geografis, dan keadaan sosial seseorang itu bisa mempengaruhi cara pandang atau ideologi seseorang tersebut. Contoh yang pertama, setelah tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 terkait dengan Imam Abu Hanifah, mengapa kemudian beliau setelah Al-Quran kemudian hadis mendahulukan qiyas? Karena tradisi berpikir di Kufah itu sangat kental dengan kelestarian berpikir yang kuat. Nah, sehingga pola pikir Imam Hanafi cenderung mengambil qiyas setelah Al-Quran dan hadis tentunya. Seperti itu ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Imam Malik, yang mana secara letak geografis dan kondisi sosial, Imam Malik itu tinggal di Madinah. Dan di Madinah itu banyak warga-warga masyarakat yang melestarikan hadis-hadis Nabi. Sehingga beliau ini menjadi ahlul hadis, bukan ahlul ra'i. Ahlul hadis yaitu adalah seseorang yang berpegang teguh terhadap hadis Nabi. Yang ketiga, Imam Asy-Syafi'i. Beliau ini berpendidikan di Mekah, di Madinah, dan kemudian berpetualang berkelana di Baghdad. 3 kota tersebut yang menjadikan beliau, karena geografis dan kondisi sosial yang berbeda-beda, sehingga menurut beliau sumber hukum Islam yang pertama tadi Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Karena kenapa? Pengalaman hidup beliau, kondisi sosial beliau itu berhadapan dengan berbagai permasalahan yang beragam, sehingga kaya juga pemikirannya, kaya juga karyanya. Karena melanglang buana dan beliau menuntut ilmu ke tadi Mekah, Madinah, dan di Baghdad juga seperti itu ya. Semakin banyak daerah, semakin banyak orang yang kita kenali, semakin banyak konflik dan permasalahan yang kita jalani dan kita mencari solusinya, maka akan kaya juga cara berpikir kita dan wawasan kita. Lalu yang keempat, itu Imam Ahmad bin Hambal. Yang pertama, beliau tinggal di Hijaz, dan yang kedua, cara berpikir beliau itu dipengaruhi oleh tempat tinggal beliau. Beliau berpikir secara konservatif. Apa itu konservatif? Mempertahankan tradisi. Ciri-cirinya ada yang bisa menjawab ciri-ciri konservatif? Saya, Pak. Silahkan, Ita. Nah, ciri-ciri konservatif diantaranya yang pertama yaitu pemeliharaan tradisi. Nah, jadi konservatif ini lebih cenderung berpegang teguh kepada tradisi ataupun adat istiadat dan menggunakan cara-cara lama yang dianggap sudah benar ataupun sudah efektif. Oke, terima kasih, luar biasa. Bertanggung. Lalu ada lagi ciri yang kedua, ada yang berani, silahkan acukan tangan. Selanjutnya, hati-hati terhadap perubahan. Mereka lebih berhati-hati atau bahkan menolak perubahan besar. Nah, terutama yang dianggap dapat mengganggu kestabilan atau merusak tatanan yang sudah ada. Seperti itu, Pak. Masih ada beberapa ciri lagi, ada yang berani untuk menjawab. Coba, silahkan.
Baik, ciri yang ketiga yaitu keteguhan pada norma yang ada. Nah, dalam agama, sikap konservatif bisa berarti lebih mengutamakan penerapan ajaran atau praktik yang sudah diajarkan sejak dulu dan menghindari interpretasi atau perubahan yang dianggap tidak sesuai dengan teks-teks klasik. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk teman-teman yang menjawab. Ya. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, sudah kita evaluasi, sudah kita rangkum bersama bagaimana kemudian tempat tinggal, kondisi sosial itu bisa mempengaruhi cara pandang. Meskipun perbedaan itu merupakan satu keniscayaan, jadi tidak ada alasan kita untuk berpecah belah karena kondisi kita, situasi kita itu berbeda-beda. Kita depankan persamaan, kita hormati perbedaan. Lana a'maluna walakum a'malukum wala hujjata bainana wa bainakum. Jadi apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan oleh kita, dan yang mereka lakukan akan dipertanggungjawabkan pula oleh mereka. Itulah bagaimana kemudian cara kita untuk bisa menghargai kepada seseorang yang mungkin berbeda pendapat dengan kita. Seperti itu teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih untuk pertanda kali ini, luar biasa sekali. Berikan aplaus untuk kita semua. Jika perbedaan itu merupakan sebuah keniscayaan atau sunatullah, maka tidak ada alasan untuk kita untuk berpecah belah dan bercerai-berai. Paham semuanya? Baik teman-teman, kita akhiri pertemuan ini dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan teman-teman isi presensi secara mandiri saja di tanda tangan masing-masing. Terima kasih untuk hari ini, kalian luar biasa. Demikian video praktik pembelajaran pada kesempatan kali ini. Saya Alif Akbar Musaddad, dosen Universitas Islam Darussalam Ciamis. Mohon undur pamit dan mohon maaf atas kekurangannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.